Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Holi Pasatiani dengan NIM 23021060063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya, jenis, sifat, dan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Mari kita simak videonya. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari gaya itu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak. Benda dapat berada dalam posisi diam maupun bergerak karena adanya gaya yang diberikan pada benda tersebut. Gaya juga dapat membuat benda bergerak diam, berubah arah, bergerak lebih cepat, dan berubah bentuk. Gaya juga dapat mengubah bentuk karena tarikan dan dorongan tersebut yang membuat rupa suatu benda berubah. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut tersentuh atau bersentuhan. Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut bersentuhan langsung dengan objek yang akan menerima gaya tersebut. Contohnya yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya jenis yang terjadi ketika sumber gaya tidak bersentuhan. Maksudnya, sumber dari gaya tersebut itu tidak mengalami sentuhan langsung dengan objek yang menerima gaya tersebut. Contohnya, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Selanjutnya ada beberapa macam-macam gaya dari jenis gaya sentuh dan tidak sentuh. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot yang disebabkan oleh manusia atau hewan. Contohnya saat menendang bola. Yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang melawan gerakan antara dua permukaan yang bersentuhan. Gaya ini ditentukan oleh permukaan benda. Makin besar suatu permukaan benda, makin besar gaya geseknya. Contohnya orang mendorong lemari. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya tertariknya paku ketika didekatkan pada magnet. Yang keempat ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi yang menarik setiap benda yang ada di permukaannya. Semua benda yang dilempar ke atas akan kembali lagi ke bawah karena pengaruh gravitasi tersebut. Contohnya buah yang jatuh ke bawah dari pohon. Yang kelima ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Contohnya kipas angin yang bergerak karena adanya energi listrik. Yang keenam ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas atau karet yang terenggang, atau gaya yang ditimbulkan karena keelastisan suatu benda. Contohnya anak panah yang terlepas dari busur saat ditarik. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir yaitu gaya apung. Gaya apung adalah gaya yang muncul dari dalam air. Gaya apung dipengaruhi oleh volume benda. Makin besar volume benda, makin besar pula gaya yang akan diberikan air. Contohnya seperti ketika manusia menekan bola ke dalam air atau ketika mengangkat batu dari dalam air. Itu akan menimbulkan gaya apung. Selanjutnya ada 5 sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda atau sebuah objek tertentu. Contohnya seperti pada tanah liat. Melalui gaya, tanah liat bisa dijadikan sebuah bentuk dengan cara menekan-nekannya. Itu adalah salah satu contoh sifat gaya dalam mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Contohnya seperti saat kita bermain voli. Ketika bola dipeluk ke arah kita, kemudian kita memukulnya, maka bola tersebut berubah arah. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya seperti benda-benda di sekitar kita, seperti sebuah meja yang awal mulanya diam. Terus melalui gaya tarikan atau dorongan, meja tersebut dapat berubah menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Contohnya seperti saat sebuah bola yang sedang menggelinding di lantai, kemudian kita menangkap bola tersebut. Maka, bola yang sebelumnya bergerak akan menjadi tidak bergerak. Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya seperti sedang mengendarai motor yang sedang melaju, kemudian kita menginjak rem, dan akibatnya kecepatan sepeda motor tersebut menjadi berkurang. Kecepatan gerak sepeda motor tersebut berubah karena adanya gaya gesekan antara kanvas rem pada bagian cakram atau tromol roda. Selanjutnya ada pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Yang pertama, pengaruh gaya pada gerak benda. Gaya adalah sesuatu atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak maupun bentuk. Gaya dapat membuat benda bergerak diam, berubah arah, bergerak lebih cepat, dan berubah bentuk.
Gaya juga dapat mengubah bentuk karena tarikan dan dorongan tersebut membuat rupa suatu benda berubah. Contohnya, dapat dilihat dengan memantau kaleng di tengah jalan yang terlindas mobil. Bentuknya tidak akan seperti semula karena sudah memperoleh gaya. Gerak suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, ada permukaan suatu benda. Yang kedua, besar kecilnya gaya gesek. Yang ketiga, besar kecilnya gaya yang bekerja. Yang keempat, kemiringan permukaan benda. Pengaruh gaya terhadap gerak benda menimbulkan suatu perubahan atau perpindahan. Agar dapat melakukan gaya, maka diperlukan suatu energi. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka semakin besar energi yang dikeluarkan. Gaya yang berasal dari energi tersebut mengakibatkan perubahan pada benda. Yang kedua, ada pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Sebelumnya, pernahkah kalian menjatuhkan telur ayam ke lantai? Bagaimanakah bentuk telur itu setelah jatuh ke lantai? Telur yang bulat itu akan menjadi hancur dan pecah kan? Dan juga bagaimana cara mengubah bentuk tanah liat atau plastisin? Pasti plastisin harus ditekan, ditarik dengan hati-hati sehingga bentuknya berubah dari bulat menjadi bentuk yang diinginkan. Ketika batu diberi gaya dorong yang kuat, yaitu dengan dipukul batu, akan menjadi hancur. Begitu pula sebuah mobil yang menabrak pohon akan penyok. Mengapa demikian? Alasannya karena perubahan bentuk yang terjadi pada tanah liat, telur, batu, dan mobil disebabkan oleh gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut. Dapat disimpulkan bahwa gaya kadang-kadang dapat mengubah bentuk suatu benda. Benda-benda dapat bergerak tidak hanya mendapat dari gaya tubuh, tapi bisa juga dari gaya mesin atau gaya pegas. Dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa gaya dapat berupa dorongan dan tarikan. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah atau kecepatan gerakan benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Yang kelima, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Sekian video dari saya. Semoga penjelasan dari saya itu bisa dimengerti oleh rekan-rekan dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.